umat Muhammad itu tidak akan sempurna kecuali menggenggam dua kewajiban. Yang pertama adalah mahabbatir Rasul atau cinta kepada Rasulullah, dan yang kedua adalah mutaba'atir Rasul atau ikut kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu. Wal ali qad usri'atil hawaiju bika ridal futuhul faraju. Andal musyafa'u safi'u usfa'alana indal karimi abanta wa rabbina. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadrah usilatilil hadratil aliyah. Alhamdulillah, untuk malam hari ini kita bisa berjumpa lagi. Di hari ini kita akan membahas suatu hal yang penting bagi kehidupan kita, di mana kita akan membahas tentang sebab awal perwujudan dari alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita bisa meyakini dan kita yakin bahwa sesuatu yang tidak ada pasti juga tidak akan bisa mewujudkan sesuatu yang ada. Dalam artinya, apabila kita meyakini sesuatu yang hampa itu bisa menciptakan sesuatu yang ada, itu adalah suatu kesalahan. Di mana kita harus percaya bahwa sesuatu yang ada pasti ada penciptanya. Dapat kita contohkan di dunia ini. Semua barang-barang yang ada pasti ada penciptanya. Baik itu barang-barang elektronik, barang-barang rumah tangga, dan lain sebagainya. Itu pasti ada penciptanya. Lah, oleh karena itu, manusia dan seisinya ataupun alam semesta itu pasti juga ada penciptanya. Tidak mungkin manusia ada dengan dirinya sendiri, atau dalam bahasa sekonyong-konyong ada dan langsung lahir tanpa ada yang menciptakan. Itu adalah hal yang mustahil. Dalam artian pasti manusia bisa hidup, ada wujud, pasti ada yang mewujudkan. Lah, nanti kita di sini kita akan membahas secara detail tentang apa-apa yang bisa kita yakini menjadi kebenaran. Oke, kita langsung saja. Di sini kita akan membaca kitab tentang ketauhidan atau kitab tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. As-shalawatul wahidiyah wa ma ta'allaqu fiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidis samad biyahdillir rasad walladzi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, dari sini bismillah dengan menyebut nama Allah, kita diajarkan bahwa yang terkandung di dalam arti bismillah itu adalah keagungannya Allah, sifat rahmannya Allah, sifat rahimnya Allah. Nah, dari bismillah pun kita bisa mengetahui bahwa Allah lah zat yang paling mulia,
yang maha tinggi dan maha segalanya yang wajib kita sembah. Dalam artian kita diciptakan oleh Allah itu hanya untuk bersujud kepadanya. Makanya ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam, kemudian Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Nah, sebenarnya arti sujud iblis kepada Nabiullah Adam adalah semata-mata perintahnya Allah, bukan menyembah atau mendewakan Adam, tapi semata-mata menjalankan perintahnya Allah. Hakikatnya seperti itu. Nah, sifat Rahman itu bisa kita temui, bisa kita jumpai, dan digelar oleh Allah untuk seluruh umat manusia ketika kita di dunia. Semua makhluk ciptaan Allah itu merasakan sifat rahmannya Allah. Tidak pandang bulu, ketika ia semua adalah ciptaannya Allah, maka semuanya berkesempatan merasakan sifat rahmannya Allah. Termasuk orang-orang yang tidak mau sujud kepada Allah. Semua tetap merasakan sifat rahmannya Allah. Baik itu orang ateis, orang kafir, dan semuanya, termasuk dari golongan-golongan kita, kaum muslimin, pasti kita bisa merasakan sifat rahmannya Allah. Lah, kalau sifat rahim ini hanya dikhususkan bagi orang-orang mukmin atau orang-orang Islam ketika kita nanti sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai balasan kita ta'zim, taat, sujud kepada Allah. Dan meskipun sebenarnya ibadah kita itu tidak bisa menjamin kita masuk surga. Yang bisa menjamin kita masuk surga adalah rahmatnya Allah. Dan termasuk sifat rahimnya Allah ini. Jadi umpamanya kita di surga itu abadan selama-lamanya. Kalau kita kalkulasi dengan hidup kita yang kalau umat Muhammad itu hanya 63 tahun, kurang lebih 63 tahun dari umur kita akhil balik, 12 ke atas. Itu kalau kita benar-benar ta'zim sama Allah, cinta sama Allah, beribadah kepada Allah, tidak akan menutup atau impas, dalam istilahnya mungkin BEP, bila dibandingkan dengan surganya Allah. Jadi ibadah kita itu tidak ada apa-apanya. Nah, hal ini dibuktikan dengan suatu kisah. Ada seseorang yang alim, solih, dan setiap hari kerjaannya hanya takarub kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tahunan, ratusan tahun dia sujud kepada Allah. Sampai-sampai beliau itu dianugerahi oleh Allah kenikmatan yang luar biasa ketika di dunia. Ketika beliau merasa kehausan, air mengalir, tinggal beliau minum. Buah-buahan datang kepadanya, tinggal beliau petik untuk energi sujud kepada Allah. Nah, suatu ketika beliau sudah dipanggil ila rafiqil a'la, atau sudah kembali ke Allah, beliau ditanya oleh Allah, ya fulan bin fulan, apa yang menjadikan kamu bisa masuk surgaku? Lantas beliau orang alim itu menjawab, amal ibadah saya ya Allah, amal ibadah saya yang bisa menghantarkan saya masuk ke surgamu. Kemudian Allah berkata, ya sudah,
Kalau memang seperti itu, kamu yakin dengan amal ibadahmu, kita uji berapa bobot ibadahmu dan kenikmatan yang kuberikan kepadamu. Kemudian Allah menimbang di mizan amal ibadah orang tersebut dengan satu kenikmatan panca indera. Dan ternyata lebih berat kenikmatan panca indera yang diberikan oleh Allah kepadanya. Itu hanya satu panca indera, satu penglihatan, nikmat melihat. Dan itu ternyata lebih besar dan lebih berat nikmat dari Allah daripada amal ibadah selama ratusan tahun. Nah, setelah itu kemudian Allah memerintahkan, karena lebih banyak, lebih berat nikmatnya Allah, kemudian si fulan tersebut diseret menuju nerakanya Allah. Dan kemudian si fulan bertobat, mengakui bahwa dia bisa masuk surga itu berkat rahmatnya Allah. Nah, dari itu marilah kita bisa berpikir bahwa Rahman Rahimnya Allah itu menyeluruh dan tidak pernah berhenti tercurah kepada kita. Sholawat salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, beliau Rasulullah SAW. Dan hanya beliaulah nanti yang kita harapkan syafaatnya. Seluruh umat Islam akan menanti syafaat beliau Rasulullah SAW. Dan semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya, lebih-lebih syafaat khusus yang khusus diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Menyambung tadi, karena Allah itu wujud atau ada, dan manusia itu ada, dan yang mewujudkan dan menciptakan itu adalah Allah, maka dalam kitab ini diterangkan bahwa qala awwalu ma khalaqallahu ta'ala nuri. Allah menciptakan pertama kali adalah nur. Sebelum Allah menciptakan seluruh alam semesta, Allah yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah nur. Sumarruhi, dan kemudian ruh. Summa akli, dan kemudian akal. Wa ba'da dzalika khalaqallahu al-khalaiqa min nuri, dan kemudian Allah menjadikan seluruh makhluk dari nur tersebut. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas dalam perjalanan kita nanti, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan pertama kali adalah Nur Muhammad, dan semua makhluk atau apapun itu diciptakan oleh Allah dari Nur Muhammad. Wa kama qala Rasul Azim fi hadhihi zaman. Kemudian Rasul zaman menerangkan bahwa min nurikal khulqi jami'an khuliq. Min nurikal khulqu jami'an khuliqa. Lah, nanti siapa sih Rasul zaman itu? Nanti kita akan bahas di bab yang selanjutnya. Bagaimana perjalanan Ghaus, siapa Ghaus itu,
Kenapa kita harus wajib bertemu Ghaus? Nanti kita akan bahas di bab-bab selanjutnya di waktu yang akan datang. Nah, di sini Rasulullah itu berkata bahwa pertama kali Allah menciptakan yaitu Nur Muhammad. Berarti pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Kemudian Allah menciptakan ruhnya Nabi Muhammad. Kemudian Allah menciptakan akal. Terus dilanjutkan Allah menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Jadi seluruh makhluk yang ada di dunia ini dan apapun yang ada di alam semesta itu diciptakan dari Nur Muhammad. Di sini dapat kita simpulkan, dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah pertama kali menciptakan adalah Nur Muhammad atau nurnya Kanjeng Nabi. Nah, dari Nur Muhammad ini kemudian Allah menciptakan alam semesta dan isinya. Dengan kata lain bahwa alam semesta dan isinya itu adalah pecahan dari Nur Muhammad. Nah, makanya kalau orang-orang alim billah itu mengatakan bila seluruh alam semesta ini diperas menjadi satu, diperas sampai habis, diperas sampai terdapat intisarinya, yang keluar adalah Nur Muhammad. Karena tadi seluruh alam semesta dan isinya itu diciptakan dari pecahan Nur Muhammadnya Kanjeng Nabi. Termasuk dunia ini, semua pohon, semuanya, surga serta isinya itu diciptakan oleh Allah dari Nur Muhammad. Nah, makanya dari ini, dari barokahnya Nur Muhammad, dari barokahnya Kanjeng Nabi, kita diwujudkan oleh Allah menjadi manusia yang sempurna. Dan kita harus paham dan kita harus mengerti nikmat yang paling nikmat adalah kita diciptakan menjadi manusia. Dan yang paling super nikmat lagi adalah kita diciptakan oleh Allah menjadi umat Muhammad. Artinya kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Muhammad. Itu adalah nikmat yang paling hakiki, yang tidak mungkin kita bisa bantah. Itu nikmat yang luar biasa. Karena ya semuanya di alam ruh itu, ketika kita di sebuah bejana atau kindil itu, ruh itu berputar-putar menunggu kapan kita ruh itu diambil oleh Allah dan ditiupkan di jasad menjadi manusia. Dan alhamdulillah kita sudah menjadi manusia dan menjadi orang dewasa dan menjadi manusia Islam, manusia Muslim, orang-orang Islam, orang-orang Muslim. Itu kita harus wajib bersyukur karena kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang Islam. Dan diberi kenikmatan lagi kita menjadi umat Muhammad. Dan mungkin umat-umat terdahulu yang sudah ada itu akan iri kepada kita. Betapa nikmatnya manusia yang hidup menyaksikan
dan menjadi umat Muhammad. Mungkin ya, beliau-beliau yang dulu-dulu itu pasti akan iri. Nah, karena kenikmatan yang luar biasa yang kita miliki menjadi umat Muhammad. Itu ya. Jadi semuanya diciptakan dulu itu dari Nur Muhammad. Setelah Nur Muhammad, kemudian Allah memecah serpihan-serpihan itu menjadi seluruh alam semesta dan isinya. Maka tadi kembali, karena barokahnya sholawat, barokahnya Nur Muhammad, kita menjadi manusia. Dan barokahnya lagi, ketika Nabiullah Adam diciptakan, kemudian beliau meminta seorang teman, kemudian diciptakan lagi Ibu Hawa, karena barokahnya sholawat. Barokahnya sholawat. Dengan mas kawin sholawat, kita ada menjadi anak turun Nabi Adam. Makanya ketika darah kita mengalir di sini, harusnya darah itu mengandung sholawat di tubuh kita, di kromosom kita, di sendi-sendi kita, itu harusnya ada tulisan sholawat. Dalam kata lain seperti itu. Karena apa? Barokahnya sholawat. Makanya kalau ada orang yang tidak suka dengan sholawat, ya kurang paham saya, itu berarti kita wajib belajar lagi tentang sholawat. Karena tidak ada manusia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah selain Rasulullah SAW. Ya karena ini tadi Allah menciptakan pertama kali itu Nur Muhammad. Dari pecahan Nur Muhammad bisa dikatakan, ada yang mengatakan orang ahli tasawuf, ahli itu separuh itu tidak dijadikan alam semesta isinya, dan separuh itu besok menjadi menjadi Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan itu kalau analoginya seperti itu dengan kitab ini, ya menemui kebenaran. Karena yang diciptakan pertama kali oleh Allah itu adalah Nur Muhammad. Kalau di sini dijelaskan bahwa Nur Muhammad itu pertama kali diciptakan, terus Allah menciptakan lagi ruhnya Kanjeng Nabi. Terus setelah itu Allah menciptakan akal. Terus setelah itu Allah menciptakan seluruh makhluk yang ada di dunia dan isinya tanpa terkecuali. Oke. Kiranya cukup sekian. Kapan-kapan kita sambung lagi dan kita belajar lagi bersama. Semoga dari ini ada manfaat yang bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah, lebih cinta kepada Rasulullah. Karena umat Muhammad itu tidak akan sempurna kecuali menggenggam dua kewajiban. Yang pertama adalah mahabbatir Rasul atau cinta kepada Rasulullah, dan yang kedua adalah mutaba'atir Rasul atau ikut kepada Rasulullah. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.